Desirdo hanya butuh satu momen untuk membawa PSG juara lagi. Tapi dunia juga baru saja geger saat seorang calon monster baru bernama Bryan Majo, usia 17 tahun, debut langsung sejarah tercipta di UEFA Super Cup, mencetak gol di malam di Salzburg, di mana bukan hanya tentang trofi PSG, tapi tentang awal rivalitas dua bintang muda yang akan menguasai Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Wis. Dan ini dia sobatku, review match laga seru tadi pagi dini hari antara Paris Saint-Germain menghadapi Aston Villa pada Super Cup UEFA, dan kita sudah tahu pemenangnya adalah Paris Saint-Germain dengan skor 2-1. Seperti apa? Mari kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papa Tola Football. Sobat-sobatku, sudah agak lama juga kita tidak ada review match ya, karena memang matchnya yang tidak ada ya. Dan kali ini kita akan review match ya, laga antara juara champion yaitu PSG ya kan, menghadapi juara Europa League yaitu Aston Villa. Dan sepertinya pertandingan tadi pagi dini hari juga sangat menarik untuk disaksikan. Kembali PSG menunjukkan mental juara. Secara fisik mungkin mereka belum kondisi fisik yang terbaik ya, tapi mental juaranya sudah kelihatan sejak kick off. Jadi dalam laga UEFA Super Cup di Salzburg ini, dengan kemenangan 2-1 ini menambah lagi koleksi trofi untuk Paris Saint-Germain. Skornya memang hanya 2-1, tapi kalau melihat cara Luis Enrique menurunkan pendekatan khas ala PSG ya, menguasai bola, kemudian menggerakkan pemain ke depan secara dinamis, lalu kemudian mencari celah di antara lini pertahanan Aston Villa. Di situ kita bisa melihat bagaimana Kvaratskhelia ya, dengan sangat aktif bermain dari sisi kiri. Kemudian ada Desirdo juga mendapatkan ruang bebas untuk bergerak mencari celah. Dan Villa ya, Aston Villa di bawah Unai Emery tidak datang untuk bertahan total. Mereka juga berani menekan, bermain agresif ketika kehilangan bola, dan tentu saja berusaha menyerang ruang belakang lini pertahanan PSG. Dan istimewanya Aston Villa punya kejutan baru yaitu Bryan Majo. Sobat-sobatku, di babak pertama tepatnya di menit ke-20 ya, PSG mendapatkan keunggulan melalui gol dari Khvicha Kvaratskhelia. Di sini benar-benar Khvicha menunjukkan kualitas individunya, bagaimana dia bergerak dari sisi kiri, kemudian memotong ke dalam dan sebelum melepaskan tendangan keras yang menghujam bagian dalam tiang dekat ya, tiang dekat gawang. Jadi gol ini bukan sekedar soal tendangan kerasnya, tapi ini menunjukkan bagaimana PSG memberikan ruang kepada pemain sayapnya untuk melakukan situasi one on one. Jadi disinilah memang bagaimana seorang pelatih juga bisa melihat bagaimana dia mengangkat kemampuan anak buahnya. Dan di sini contohnya adalah Kvaratskhelia. Jadi kalau siapa pemain paling berbahaya di babak pertama untuk PSG, ya jawabannya Kvaratskhelia. Jadi bahkan menurut catatan yang dihimpun dari laporan pertandingan, pemain Georgia ini sudah mencetak 8 gol dalam 10 pertandingan kompetisi UEFA terakhirnya. Jadi ada juga nih catatannya Kvaratskhelia bahwa dia adalah merupakan pemain Georgia yang pertama yang mencetak gol di UEFA Cup. Sobat-sobatku, kalau ada pembahasan dari PSG, maka kita akan ada pembahasan dari Aston Villa. Dan nama yang muncul adalah Bryan Majo. Usianya baru 17 tahun. Bahkan si Majo ini kemarin dilarang tanding ini karena dianggap belum cukup di umur ya. Tapi akhirnya bisa lolos di tingkat banding dan akhirnya dimainkan oleh Unai Emery. Dan luar biasanya langsung membuat sejarah. Jadi di saat menjelang babak akhir pertama setelah Aston Villa ketinggalan 1 gol dari golnya Kvaratskhelia, Majo menyambut umpan silang John McGinn ya dengan tendangan volley dan menjadi satu-satunya nama pemain Aston Villa yang tercatat di papan skor di pertandingan UEFA Cup tadi pagi. Berkedudukan imbang 1-1, PSG 1, Aston Villa 1. Permainan semakin seru, permainan semakin
luar biasa kencang, bermain terbuka. Dan Majo juga beberapa kali ya bisa mengancam PSG. Bahkan dia sempat melewati William Pacho, tendangannya kena tiang. Jadi Bryan Majo ini luar biasa sekali sobat dengan debutnya ya. Ini debut soalnya, debut usia 17 langsung di perebutan trofi lagi. Lawannya juara UCL. Aduh, memang keren lah, keren. Kalau Papa Tola bilang keren. Jadi akan sangat menarik bagi orang untuk menyaksikan nanti sepak terjang Bryan Majo di Aston Villa. Nah, kalau di babak kedua, di sini setelah keunggulan kedudukan 1-1, disinilah kualitas Luis Enrique terlihat dengan menunjukkan seperti apa kedalaman skuad PSG. Dia masukkan monster berikutnya, yaitu siapa lagi kalau bukan Ousmane Dembele. Dan ini keputusan yang langsung memberikan dampak luar biasa ya. Dembele bisa mengubah tempo pertandingan. Kalau tidak salah menit 61, 62 itu Dembele kirim umpan ke ruang belakang pertahanan Villa. Disitulah Desirdo berlari masuk ke ruang tersebut dan mencetak gol kemenangan. Awalnya gol ini dianulir ya, dianggap offside. Tapi kemudian biasalah ya, ada VAR diperiksa oleh wasit. Dan justru posisi Metikes yang membuat si Desirdo tetap dalam posisi onside. Jadi golnya disahkan. PSG unggul 2-1 dan inilah menurut Papa Tola momen yang menunjukkan kualitas PSG. Mereka tidak harus selalu bermain sempurna, enggak. Jadi kalau pertandingan itu mulai sulit, mereka pasti punya pemain yang bisa menciptakan perbedaan hanya dalam satu momen. Salah satunya adalah siapa lagi kalau bukan Desirdo. Dia yang menjadi pembeda PSG. Karena kan si Desirdo ini sebenarnya baru latihan lagi hari Senin ya, setelah lama libur Piala Dunia. Tapi Luis Enrique langsung kasih kepercayaan sobat dia untuk sebagai starter. Dan itu dia tanggung jawab, dia bayar lunas, dia bikin gol ya. Dan dia tunjukkan bagaimana kecepatan seorang Desirdo dan timing yang tepat untuk melakukan penyelesaian akhir. Jadi ada celah di belakang garis pertahanan Villa, di situ Do melihat dan dia sprint, terima umpan dari Dembele dan selesai ya. Jadi sobat-sobatku, sebenarnya kalau kita coba cermati ya, bahwa taktik Unai Emery juga sebenarnya sudah berhasil kalau Papa Tola lihat ya. Jadi walaupun Aston Villa kalah, tapi Aston Villa tidak bermain buruk. Mereka justru sebaliknya bisa tampil baik, bagus. Secara keunggulan sih Villa kalah tipis saja ya. Tapi cara permainan mereka itu sudah membuat fans-fansnya nanti akan optimis mengarungi musim EPL 2026-2027. Jadi kalau Villa berusaha mengganggu build up-nya PSG ketika mendapatkan bola, dan mereka juga tidak terburu-buru untuk membuang. Jadi John McGinn ini menjadi pemain penting dalam distribusi bolanya Aston Villa, serta Majo yang menjadi target yang berbahaya di depan. Jadi masalah Villa adalah efektivitas dan kualitas keputusan di sepertiga akhir. Jadi sobat-sobat, Aston Villa bukan tidak punya peluang untuk menyamakan skor 2-2, tapi memang peluang dari Joe Gomez, Warren Zain itu luar biasa melakukan blok ya. Dan juga memang Safanov juga punya peran besar untuk mengangkat PSG. Jadi sobat-sobatku, pertarungan Luis Enrique versus Emery, kalau kita lihat dua sisi pendekatan yang berbeda. Kalau Luis Enrique ingin PSG itu mengontrol pertandingan dengan kualitas teknis dan juga pergerakan pemain depannya. Sementara Unai Emery, dia mencoba membuat pertandingan tidak nyaman untuk PSG melalui pressing, transisi dan juga eksploitasi ruang di belakang pertahanan lawan. Dan disinilah kemudian kita melihat duel taktikal yang sangat seru. Sobat-sobatku, itu saja yang bisa Papa Tola sampaikan di review match ini. Dan kita sangat senang ada lagi calon bintang besar yang lahir. Semoga Majo tetap bisa maju ya. Jangan aneh-aneh, apalagi usia sangat muda. Jangan silau dengan banyaknya uang yang akan dia dapatkan di sepak bola ini. Harus tetap menjaga mentalitas yang baik. Sobat-sobat, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Sampai jumpa di review match berikutnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.